Untuk menentukan arah arus induksi, selain dari hasil perhitungan gagal induksi tadi kan nilainya bisa positif atau negatif gagal induksinya, tanpa menghitung gagal induksi pun kita bisa memperkirakan arah arus induksi, yaitu berdasarkan hukum Lenz. Bagaimana bunyi hukum Lenz tersebut? Nah, hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus sedemikian sehingga menghasilkan medan atau flux yang melawan penyebab timbulnya arus tersebut. Jadi arus ini adalah arus induksi maksudnya. Seperti tadi contohnya. Nah, ini kalau ada medan B ke sini. Jika batang digerakkan ke kanan, maka terjadi pengurangan luas simpal sebesar dA, sehingga fluxnya berkurang sebesar d flux. Nah, artinya dengan si batang bergerak ke kanan, si fluxnya berkurang. Nah, menurut hukum Lenz ini, maka pada batang ini akan mengalir arus induksi sedemikian rupa menghasilkan medan atau flux yang melawan penyebabnya. Tapi penyebabnya adalah flux berkurang. Maka karena di sini ada kata-kata melawan, arusnya ini akan menghasilkan penambahan flux. Nah, itu arusnya menghasilkan penambahan flux. Tadi medan magnetnya arahnya masuk, fluxnya berkurang, sehingga arus titik ini menghasilkan penambahan flux, artinya menghasilkan medan magnet yang arahnya sama dengan arah medan magnet sebelumnya. Jadi pada batang ini mestinya mengalir arus arahnya ke atas. Nah, ini BA nya. Jadi pengurangan flux setiap saat inilah yang menyebabkan timbulnya arus imbas dalam simpal. Pengurangan flux harus dilawan dengan penambahan flux. Nah, jadi agar flux bertambah, maka arus imbas harus menghasilkan medan magnet yang searah dengan medan magnet sebelumnya. Inilah arus medan magnet induksinya atau medan magnet imbas. Jika itu menghasilkan B yang ini, maka arah arusnya harus ke atas ya, dari di batang yang warna biru. Contoh lain ini, misalkan ada simpal ya, luasan simpal begitu. Kemudian ada medan magnet. Ada magnet batang kutub utara, kutub selatan, maka arah medannya seperti ini. Kalau misalkan batang magnet ini digerakkan ke bawah, kalau digerakkan ke bawah, maka garis-garis gaya yang menembus simpal ini jumlahnya berkurang karena ini gerak ke bawah. B yang arahnya ke atas berkurang, maka pada simpal ini akan menghasilkan arus listrik atau arus induksi yang harus menambah B yang arahnya ke atas ya. Sehingga kalau tadi berkurangan, berarti arus induksinya harus menghasilkan penambahan medan magnet yang arahnya ke atas. Karena tadi yang kalau ini digerakkan ke bawah, B yang arah ke bawahnya berkurang. Jadi arus induksi pada kawat ini pada simpal itu harus menghasilkan B yang arahnya ke atas, sehingga dengan demikian arusnya itu adalah berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam ya, untuk contoh ini. Nah, ini penjelasannya. Jadi pengurangan flux menyebabkan munculnya arus imbas yang menghasilkan medan magnet yang harus menambah flux yang ada tadi. Jadi sehingga medan magnet oleh arus imbas harus searah dengan medan magnet oleh batang magnet. Nah, jadi ini harus ada penambahan B yang arahnya ke atas, sehingga arah arusnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, itulah penggunaan hukum Lenz untuk menentukan arah arus induksi.